Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai hari ini Allah masih berikan kesehatan kepada kita. Walaupun ku tengok pagi ini banyakan pilek, ya mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah kesehatan. Dan asbab sehat itu mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan pula dengan salawat-salawat yang kita lantunkan ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan itu membuktikan salah satu wujud tanda kita cinta pada Rasulullah. Dan insya Allah dengan cinta itulah membawa kita kepada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Badan Kenajiran Masjid Al-Akbar beserta segenap jajaran kepengurusan yang sama kita hormati, orang-orang tuaku, bapak ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar bapak ibu, sehat? Alhamdulillah. Ibu sehat, Bu? Oi. Bu. Oi. Sehat. Walaupun ku panggil ibu-ibu, kalian jawab juga lah. Untung-untung bukan ibu-ibu. Salah satu nikmat yang kadang kita lupa itu nikmat sehat, Bu. Bu, nikmat sehat. Ada dua nikmat yang kata Nabi banyak kita lupa dengan nikmat itu. Pertama nikmat luangan waktu, yang kedua nikmat sehat. Udah sakit baru terasa nikmat sehat. Ya Pak. Udah sakit baru terasa nikmat sehat. Yang dulu punya gigi rata, rapi, lengkap. Sekarang tak apalah banyak giginya, baru terasa enaknya punya gigi di saat tak punya gigi. Awak tengoklah jamaah masjid makan kedondong. Apa awak bilang? Enak kali lah Pak Iman itu makan kedondong. Masih ada giginya, enak lah, aku nggak bisa lagi. Kapan dia sadar nggak bisa? Di saat dia nggak punya. Di saat dia punya gigi, apa teringat? Belum tentu. Ada orang awal sehatnya nggak ada aktivitas sholat, Pak. Udah sakit berbulan-bulan di rumah, bawa ke rumah sakit nggak mempan, berobat sana nggak bisa, pergi ke sana nggak mempan. Begitu masuk Ramadan, sholat tarawih berjamaah di masjid, dia cuman sendirian sholat di rumah, baru teringat enaknya sehat.
Enaklah kalian yang bisa sholat berjamaah ke masjid. Sehat badan kalian. Kaki enak, berjalan. Badan fresh. Kalau uang nggak sanggup uang lagi, la ilaha illallah ketua. Padahal ketika dia sehat, dia nggak terpikir untuk ibadah. Satu lagi, orang sakit lebih fasih menyebut nama Allah ketimbang orang sehat, Pak. Ya, Bu. Itulah sakit gigi awak, ya kan? Awak sakit gigi, udah mengerang-ngerang, udah mau mampus. Cucu ribut. Lari-lari main motor-motoran dia. Ambilin sepatu rodanya keliling-keliling dapur, kamar. Nggak tahu dia bawa, itu sakit gigi. Menahankan setengah M. Mampus. Menyebut nama Allah pasti. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika sakit baru ingat sama Allah. Di dalam Quran surah Yunus ayat 12 Allah jelaskan bahwa apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Hei manusia, ketika kau butuh kepadaku, kau datang kepadaku dalam keadaan duduk, kau nangis sama aku dalam keadaan duduk, kau nangis berbaring, kau nangis dalam keadaan apapun, kau nangis karena kau minta sama aku. Setelah yang kau minta udah kau dapat, kau lupa seakan-akan kau nggak pernah dekat sama aku," kata Allah. Ya Allah ya Allah. Maka Bapak Ibu yang mulia jamaah, pesanku untuk mengawali pertemuan kita ini, jaga kesehatan karena kopi pun dah datang. Aduh, alhamdulillah. Emang tahu aja lah orang selera. Luar biasa. Nengok-nengok ini, takengon punya ini. Jaga kesehatan kita karena hari ini orang mudah sakit dan bisa juga disakitkan. Pilek-pilek bisa jadi COVID, Pak. Lebih baik kita jaga baik-baik supaya jangan COVID. Cuman isu-isu COVID udah mulai hilang nih, Pak. Udah mulai berkurang isu COVID. Yang mati kena COVID nggak diberitakan lagi. Yang meninggal gara-gara COVID di sekitar kampung kita nggak juga dijelaskan lagi. Udah capek, masyarakat udah bosan nengok kayak gitu. Sekarang isu apa yang dinaikkan? Sekarang yang dipakai, yang dinaikkan, dipublikasikan di mana-mana isu vaksin. Bulan 1 kita dengar vaksin akan turun ke masyarakat. Diawali oleh masyarakat. Masyarakat duluan nih, Pak. Ntar kalau masyarakat meninggal gara-gara vaksin, siapa tanggung jawab? Makanya bagi kalau ada pejabat yang nonton YouTube Al-Akbar Studio ini, sampaikan sama orang tuh. Ada tetangga kita pejabat, sampaikan sama orang tuh. Kepala desa sampaikan sama camat, camat sampaikan sama wali kota sampaikan sama gubernur, gubernur sampaikan sama menteri, menteri tolong sampaikan sama presiden. Ntar kalau itu vaksin datang, jangan testimoninya sama rakyat. Kalau rakyat meninggal, nggak ada yang tanggung jawab, Bu. Nggak ada yang tanggung jawab. 6 laskar FPI mati aja nggak siap-siap urusan. Apalagi kalau sudah kena vaksin, testimoninya rakyat, Pak. Kalau sempat mati massal satu Indonesia, sekali mati 100, besok 200, 300. Kejadian 600 anggota KPPS 2019. 600 lebih anggota KPPS mati, sampai sekarang nggak ada yang bertanggung jawab. Kalau vaksin mau turun, tuh Pak Jokowi suruh sama keluarganya pakai dulu. Erick Thohir Menteri BUMN aja nggak mau. Ya jangan aku lah katanya. Aku kan Menteri BUMN. Emang kalau menteri kenapa PA? Mau menteri, mau DPR. Kalau mau meyakinkan masyarakat, yang hari ini masyarakat udah nggak lagi percaya dengan yang namanya aparat atau lagi pemerintah, tunjukkan Pak Jokowi sama keluarganya pakai vaksin. Habis itu wakil presiden sama keluarganya
Kapolri sama keluarganya, Pangdam Jaya sama keluarganya, menteri-menteri sama keluarganya. Cocok bu? Cocok pak? Udah itu ada sebulan orang tuh pakai vaksin, baru diberitakan murni nggak, sehat nggak, ada pengaruh nggak. Kalau sudah bersih, tidak ada yang lain, murni karena untuk kesehatan, rakyat disuruh beli pun sanggup. Jangankan gratis, disuruh bayar, entah sekali suntik 30.000, 50.000 demi kesehatan, insya Allah rakyat tak ada yang marah. Mudah-mudahan bisalah dipenuhi keinginan rakyat itu. Ini baru pembukaan lagi nah. Mereknya Kesleo ya. Bapak Ibu jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Cuman karena kaji kita hari ini tentang akhlak, itu bisa dikaitkan akhlak rakyat sama pemerintah, akhlak pemerintah sama rakyat, Pak. Karena akhlak ini kita dituntut dengan tiga hal yang kita berakhlak. Pertama, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhlak kita sama Allah? Ada dua. La tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Ini akhlak kepada Allah pertama. Jangan sekutukan Allah dengan apapun dan dengan siapapun. Yang kedua, jangan meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak sama Allah. Kedua, akhlak kepada sesama manusia. Baik orang tua sama anaknya, anak sama orang tua, istri kepada suami, suami kepada istri, tetangga, bermasyarakat, berjamaah, bertata negara. Ini akhlak perlu dibaguskan. Dan yang ketiga, akhlak kita kepada tumbuhan dan alam sekitar. Akhlak sama air, perlu akhlak Pak. Akhlak sama sungai, akhlak sama lautan, akhlak sama alam, ini perlu. Cuman hari ini yang kita bahas akhlak yang kedua. Aku niat mau menyambung kaji tentang doa kemarin. Cuman karena tadi malam terbuka aku buku ini, enak pula aku tengok. Berkaitan pada akhlak juga. Lebih baiklah aku bahas ini sedikit, aku bilang. Kita buka kitab Irsyadul Ibad ila Sabilar Rasyad. Di halaman 547 tentang akhlak sesama manusia. Karena banyak aku tengok kayak gitu Bu, hancur akhlaknya Pak. Cuman gara-gara urusan dunia. Nggak peduli lagi sama keluarga. Nggak peduli lagi siapa saudaranya. Bahkan sanggup menganggap orang lain sebagai saudaranya dan menjadikan saudaranya menjadi orang lain. Banyak kayak gitu. Dia bisa menganggap orang lain jadi saudaranya. Dan bahkan saudaranya bisa dianggapnya orang lain. Orang lain dikawaninya Bu. Saudara kandungnya tak dianggapnya. Banyak kayak gitu. Kenapa? Mungkin karena akhlaknya. Jadi pagi ini kita baca sedikit hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Rasulullah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah ini adalah sahabat Rasulullah yang sangat luar biasa dahsyatnya, mengikuti jejak Rasulullah kemanapun Rasulullah pergi. Bahkan Sayyidina Abu Hurairah adalah salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Di dalam kitab ini dijelaskan ada hadis Nabi Muhammad yang agak panjang menceritakan akhlak sama manusia. Kata Nabi, atadruna manil muflis? Tahukah kalian orang yang failit? Failit tahu? Itu miskin, rugi jatuh miskin. Apa lagi? Orang yang pailit, bukan pelitnya, bangkrut. Sahabat bertanya, mereka bertanya. Kalau bahasa kita bilang, ya Rasulullah, apa itu pailit? Kalau bahasa kita bilang,
Rasul menjelaskan, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Mereka orang yang palit itu adalah orang yang bangkrut sehingga tidak punya harta dan tidak punya apa-apa. Kalau bangkrut dalam persoalan diri kita, Pak, ada orang yang bisnis, jangankan mau dapat untung, malah puntung. Ada orang buka dagangan, jualan sampai sebulan, modalnya 100 juta, begitu selesai habis dagangannya, dipegangnya cuma 5 juta. Entah kemana bentuknya, barang habis, duit nggak nampak. Utang makin banyak. Ini orang yang bangkrut kalau dalam pandangan kita. Cuman kata Rasulullah, faqala, Rasulullah bersabda, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin fayati faqad syatama hada wa qadhafa hada, dan seterusnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya orang yang pailit, orang yang bangkrut dari umatku, yaitu yang datang pada hari kiamat, dirinya membawa ibadah salat, membawa zakat, membawa puasa, membawa haji, membawa amalan-amalan lainnya. Dia selain membawa amal ibadah, dia pun membawa dosa-dosa di hadapan Allah. Dia mencaci orang lain, menuduh orang lain, makan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, memukul orang lain. Maka diberikan kebaikan-kebaikan yang dia punya kepada orang yang dia sakiti. Habis kebaikannya untuk membayar sama orang lain, kemudian kejahatan atau dosa orang lain numpuk sama dia, sehingga sholat, puasa, zakat tak ada manfaat di hari kiamat. Gimana bangkrutnya? Udah pahala habis, orang masih banyak nuntut. Ini bangkrut kata Nabi, Pak. Dalam hadis riwayat Muslim, ketika orang seperti itu, maka tinggal dilemparkan ke dalam api neraka. Ada orang bawa sholat, ini ibadah sholat nggak ada faedah dan nggak ada manfaat. 70 tahun hidup di dunia, Bu, potong 15 tahun masa sebelum balik. Kita buat 50 tahun total ibadahnya. Sholatnya sama Allah selama 50 tahun wajib, nggak pernah tinggal. Puasa wajib nggak pernah tinggal. Sholat sunnah nggak pernah lepas. Puasa sunnah nggak pernah lepas. Senin Kamis puasa, tahajud tiap malam, duha tiap pagi. Haji udah berangkat, umroh sering. Saking kan seringnya, unta pun muak nengok dia. 3 bulan sekali umroh, 3 bulan sekali umroh. Nggak boleh rupanya Ustaz. Boleh, nggak ada masalah. Mau tiap hari ke Mekah pun nggak ada masalah. Cuman kadang kita sibuk ke Mekah umroh 3 bulan sekali. Tetangga kita masih banyak yang kelaparan. Orang yang berangkat umroh tapi tetangganya banyak anak yatim yang tidak dia pedulikan, maka umrohnya ditolak oleh Allah. Sekarang kan sibuk gitu. Umroh plus Turki, plus Palestina. Tapi keluarganya, jangankan tetangga, keluarganya masih ada yang nggak makan. Mamanya masih minta-minta sama orang lain. Mamanya masih jadi kuli cuci orang lain di kampung. Anaknya happy-happy di kota. Sholatnya banyak, puasanya banyak, zakatnya banyak, ibadah-ibadahnya banyak. Ketika dia bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mau dibacakan oleh malaikat buku catatan itu, Pak. Begitu mau dibacakan, malaikat bermaksud, ya Allah, ini banyak kali ibadahnya, kasih pahala ya Rabb. Cuman nggak jadi karena ada orang nuntut. Bu, nanti sebelum kita dihisab, Allah tunjukkan diri kita. Mohon maaf, dalam hadis-hadis ini dijelaskan kita dalam keadaan tanpa busana, Pak. Di padang mahsyar nanti semua akan dikumpulkan dengan 120 baris. Nggak banyak. 120 baris
Dan 120 baris ini cuma 3 baris penghuni surga. Cuma 3 baris. Berapa banyak orangnya? Semua akan dikumpulkan. 120 baris. Satu baris itu Bu, dari ujung sampai ke ujung. Satu baris itu jaraknya, bukan jaraknya, panjangnya. Panjangnya dalam hadis ini dijelaskan ada sampai 140.000 perjalanan. 140.000 tahun perjalanan. Itu panjangnya. Jarak dari barisan pertama sampai barisan yang kedua itu jaraknya 20.000 tahun perjalanan. Dan itu dalam keadaan tanpa khitan, tanpa berkhitan, dan dalam keadaan telanjang. Apakah ada orang memikirkan yang lain, saling tengok-menengok? Enggak, kata Nabi. Aisyah bertanya sama Rasulullah, ya Rasul, bagaimana kalau dalam keadaan tanpa busana? Apa enggak tengok-tengokan kalau bahasa gitu, Pak? Dan apakah ada orang yang pakai baju? Kata Siti Aisyah. Kata Rasul, ada. Yang pakai baju itu nanti Nabi dan keluarga-keluarganya. Siapa keluarganya itu? Zuriat-zuriatnya, anak menantu, cucu cicitnya, termasuk Habib Rizik, Pak. Pakai baju itu nanti di akhirat. Awak yang memenjarakan dia bertelanjang. Kemudian ketika itu Siti Aisyah bertanya, apakah tidak saling tengok-menengok? Ya Rasulullah, sambil memukul bahu Siti Aisyah, Rasul bilang, ada-ada aja kau ini. Gak ada lagi orang peduli pada masa itu, kata Rasul. Masing-masing orang sibuk dengan urusannya sendiri. Ada orang pada saat itu di padang mahsyar, kata Rasulullah, keringatnya memenuhi tumitnya. Ada yang keringat sampai betis, ada yang keringat sampai lutut, ada yang sampai pinggang, sampai dada, sampai leher. Ada yang tenggelam gara-gara keringatnya. Kenapa? Takut karena sudah ditunjukkan Allah semua apa yang kita buat di dunia. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, fuadun, hati, akal dan serta akal manusia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ramenya orang tuh, Pak. Berbondong-bondong kita menghadap Allah taala, sebelum Allah hisab, sebelum masuk perhitungan, sebelum masuk timbangan, sebelum lagi diurus masalah itu, kita ditunjukkan dulu semua kesalahan sama orang lain, Pak. Orang yang di padang mahsyar rame-rame itu, Bu, ditunjukkan sama kita. Woi, kalian yang hadir, kalian tengok siapa yang berdiri nih. Nih si Bukhari, tengok mana salahnya. Pernah nggak dia buat salah sama kalian di dunia? Kalau salah, angkat tangan, bilang apa salahnya. Ya Allah, yang ahli ibadah katanya nggak berlaku rupanya. Ibu tengok pakaiannya, pakaian ustaz, ya, pakai serban, pakai sarung, pakai jubah, belum tentu lepas. Sampai pada saat itu Allah bilang, siapa yang mau nuntut, tuntut. Nih, sebelum dihitung nih, tuntut. Masing-masing lah ada yang nuntut, angkat tangan, Bu. Interupsi ya Rob. Nah, silakan cakap. Aku kenal dia itu, ya Allah. Dulu aku tinggal di komplek Grand Monaco namanya. Di komplek itu ada sekian ratus kakak kami, ya Allah. Cuman ya Allah, ketika aku sampai di komplek itu, aku tinggal di komplek itu 20 tahun. Selama 10 tahun dia nggak cakapi aku, ya Allah. Nggak tahu aku apa salah aku. Cuman gara-gara aku ajak ke masjid untuk sholat, ya Allah. Dia nggak cakapi aku selama 10 tahun, ya Allah. Aku nggak ridho, aku nggak ikhlas. Aku nuntut, ya Allah, keadilan. Pada saat itu semua tuntutan diselesaikan oleh Allah. Udah, kalau emang kayak gitu, buka betul nggak cerita tuh. Dipampangkan lagi kisah-kisah kita yang lama. Rupanya betul. Selama 10 tahun dia pernah nggak cakapan sama tetangga depan rumahnya.
yang pernah tinggal di komplek itu. Ya Allah, kata kita yang banyak ibadah tadi, Pak. Ini kan nggak di dunia lagi. Cemana aku mau minta maaf? Maaf udah nggak bisa. Aku taubat ya Allah. Taubat udah ditolak. Disogok pakai duit. Oh nggak bisa. Sogok udah nggak laku. Nangis-nangis, merintih, merengek supaya dimaafkan orang itu. Nggak mampan lagi, Pak. Itu tak masa yang lagi minta maaf. Masa perhitungan. Apa yang terjadi, Bu? Pahala sholat yang kita bawa tadi mutlak kita kasih sama orang yang kita tak cakapi. Pahala sholat yang 50 tahun tadi sholat wajib, sholat sunnah yang tahajudnya hampir tiap minggu 8 rakaat, bahkan tiap malam 8 rakaat, duha tiap pagi, istikharah, sholat hajat, sholat tasbih, semua sholat sunnah dikerjakannya. Ternyata ketika dihadapkan oleh Allah kepada orang-orang yang minta menuntut kepada dia, pahala-pahala sholat itu habis dikasih sama orang yang nuntut. Kan masih banyak stok, Ustaz. Betul. Pahala puasa wajib, puasa sunnah yang 50 tahun masih ada. Pahala zakat ada. Nih kata Nabi tadi, dia datang pada hari kiamat, ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Dia datang bawa sholatnya, bawa puasanya, bawa zakatnya. Ketika mau dihitung pahala puasa yang 50 tahun, datang pula kakak ipar, Pak, yang dulu di dunia kita beripar sama dia, di akhirat nuntut dia, Bu. Jangan sepele dengan hal yang gak cakapan sama masyarakat, gak cakapan sama tetangga, gak cakapan sama kawan-kawan kerja, gak cakapan sama warga komplek, gak cakapan sama adik, kakak, abang ipar. Jangan sepele. La yadkhulul jannatu qati, tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Tidak masuk surga. Berarti walaupun banyak ibadah, betul tidak? Walaupun segudang ibadah, tidak masuk surga. Begitu 50 tahun dibawa pahala puasanya sama Allah, ternyata karena pahala sholat udah habis, ipar nuntut sama Allah, ya Rob, aku dulu di dunia beripar sama dia, adiknya ku nikahi ya Allah, 40 tahun aku sudah beripar sama dia ya Rob, cuman gara-gara masalah sepele setahun nggak dicakapinya ya Allah. Setiap jumpa ya Rob disinggungnya aku, asal jumpa kami di arisan disindir-sindirnya. Asalkan kumpul kami ya Allah, ada aja nggak sukanya, mau tengoknya aku pandangannya sini saja ya Allah. Entah apa yang salah, aku nggak tahu, aku utang udah aku bayarnya. Aku udah minta maaf ya Allah, cuman tadi maafkannya. Aku hari ini minta keadilan lah ya Allah. Dia nggak nuntut apa-apa. Aku hari ini minta keadilan lah ya Allah. Karena sakit hatinya orang yang teraniaya, orang yang terzolimi, ketika minta keadilan sama Allah, Allah akan kasih. Tidak ditolak Allah itu. Alhasil minta maaf nggak bisa. Tobat sudah ditolak. Sogok menyogok udah tak berlaku. Kasih duit minta maaf nggak bisa, Pak. Waktu pilkada bisa lah kasih duitnya, Pak. Ini nggak bisa lagi kasih duit. Nyogok malaikat supaya ditutup cerita itu, tutup kasus. Sogok malaikat, Pak, supaya jangan dibuka kasus itu. Gak bisa, malaikat bukan mata duitan. Malaikat itu la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Selalu tunduk patuh sama Allah, enggak punya nafsu. Karena manusianya ada 3, makhluknya ada 3. Pertama dikasih Allah akal, tapi tak pakai nafsu. Ini malaikat. Akalnya ada, nafsunya enggak punya. Kalau sempat punya nafsu, bah gawat, Pak. Kalau sempat punya nafsu, bayangkanlah malaikat macam kita punya nafsu. Yang paling gawat kan malaikat mungkar nakir. Malaikat mungkar nakir yang menjaga kuburan. Begitu ninggal Julia Perez, ya, ninggal Julia Perez,
Begitu masuk ini peres ke dalam keranda, mungkar nangkir nanya, kar, opo kir, katanya pula. Udah jam berapa tadi masuk itu pasien baru kar? Ya kalau aku tengok-tengok jam 5 sore tadi kir. Pintu berapa? Blok F. Bukalah, buka. Begitu dibuka, waduh kar. Artis kar, artis. Artis mana kir? Tengoklah yang di TV. Kau nggak nengok TV pula. Yang mana itu kir? Yang penyanyi dangdut kar. Siapa? Jupe. Ya. Apa kata mungkar? Walah, nggak sanggup lah aku kayak gini mukul-mukulnya kar. Nampak mulus sekali kakinya, katanya pula. Ini kalau seandainya mereka punya nafsu, Pak. Allah tak kasih nafsu. Kalau kasih nafsu gawat. Syukur kalau Julie Perez yang meninggal. Sempat nenek umur 100 tahun meninggal. Kir, barang baru kir, katanya. Udah lama, baru masuk. Ntar Julie Perez sebelahnya. Mana bukalah, buka keranda. Walah kir, ngapa kar? Nenek. Nenek kenapa? Sekali pukul remuk semua bar nenek itu. Kasihan tuh sifatnya kita. Sedangkan malaikat tak punya kasihan. Apa yang disuruh Allah dikasih. Ada malaikat yang rukuk sampai kiamat, ada yang i'tidal sampai kiamat, ada yang berdiri sampai kiamat, ada yang sujud sampai kiamat, ada malaikat yang jaga kubur Rasulullah. Ada malaikat spesial yang jaga kubur Rasulullah, berdiri di kuburan Rasulullah. Ketika kita di dunia, laki-laki, perempuan, tua, muda, sehat, sakit, bersalawat sama Rasulullah, sampai sama malaikat itu bilang, ya Rasulullah, si fulan bin si fulan hari ini salawat sama kau ya Rasul 30 kali. Dalam hadis lain Rasul mengatakan bahwa kita bersalawat, Rasul dengar langsung. Apa kata Rasulullah? Kalau gitu ya malaikat, wahai sahabatku, tolong sampaikan sama Allah ini berita bagus, biar Allah balas salawat mereka. Karena kata Nabi, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dalam hadis lain, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, kata Rasulullah, maka Allah akan membayar atau membalas salawatnya sebanyak 20 kali. Ada hadis lain mengatakan 100 kali, ada yang mengatakan lebih dari 100. Kok bisa berubah-ubah? 10, 20, 100. Itu salah satu sifat jaiznya Allah. Suka-suka Allah berapa dan kapan dikasih. Begitu luar biasa malaikat ini. Ada yang malaikat tugasnya menjaga surga, menjaga neraka. Ya. Ada malaikat menjaga surga kan, Bang? Ada. Begitu sudah hancur alam semesta ini, begitu sudah hancur lebur alam semesta, yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah adalah malaikat. Sudah dibangkitkan malaikat, disusunlah panitia akhirat. Itu panitia itu. Ada panitia itu. Ada yang ngurus konsumsi, ada yang menyiapkan sarapan pagi, ada di belakang. Baru habis itu Allah perintahkan malaikat-malaikat, panggil Jibril, labbaik ya Rabb, siapkan surga Jibril. Untuk siapa ya Rabb? Itu surga ku siapkan untuk orang-orang yang beriman, orang yang nggak pernah ninggalin sholat, orang yang nggak pernah ninggalin puasanya, orang yang selalu dekat sama aku, orang yang cinta sama aku, orang yang sayang sama kekasihku Rasulullah Muhammad SAW. Mereka cinta sama kekasihku, mereka sayang sama keturunannya, kemudian mereka patuh sama suaminya, dia patuh sama orang tuanya, dia banyak sedekah, anak yatim disantuni, fakir miskin diberikan makan, dia pokoknya baik. Itu surga untuk dia. Ridwan, siap ya Allah. 86. Selesai. Dipanggil Malik. Malik, labbaik ya Rabb, siapkan neraka. Nih, ketika udah hancur-hancuran dunia nih, Bu. Dipanggil Allah semua. Sebelum Allah bangkitkan malaikat-malaikat itu, Allah berdiri sendiri. Tak ada siapa-siapa selain Allah. Di saat itulah Allah berfirman sambil menyombong. Udah wajar Allah sombong, Pak.
Apa Allah bilang? La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Mana dulu orang yang berkuasa ngaku-ngaku Tuhan? Tunjukkan wujudnya. Gak ada. Orang telentang semua. Bareng semua di bawah-bawah tanah itu, Pak. Firaun, mana Firaun? Nggak datang. Namanya masih tidur, masih mati. Jokowi, mana Jokowi? Jokowi lagi. Mana ada bahasa itu? Nggak ada orang yang berkuasa di dunia. Ketika itu hanya Allah sendiri. Baru Allah panggil malaikat Ridwan, Allah panggil malaikat Malik. Malik, siapkan neraka. Buat siapa ya Rabb? Itu kusiapkan untuk orang-orang yang mungkar, orang-orang yang zalim, orang-orang yang aniaya, yang istri tak patuh sama suaminya, anak durhaka sama orang tuanya, bertetangga namun nggak cakapan sama tetangganya. Ini orang penghuni neraka, kata Allah. Oke ya Rabb, siap OTW TKP, kata Malik. Berangkat naik Grab, berangkat naik Grab, Bu. Tak berapa lama Allah panggil malaikat Jibril sama Mikail. Jibril, Mikail, labbaik ya Rabb. Pergi ke dunia, jemput kekasihku Muhammad, bawa ke surga. Oke ya Rabb, berangkat. Berangkat Jibril sama Mikail, sampai di dunia nggak tahu di mana kuburan Nabi, Pak. Nggak tahu karena rata semua. Bingung-bingung Jibril nanya sama Mikail. Mikail, apa Bril? Katanya. Orang ini kan CS kental, Bu. Mana-mana kan tuh berdua ini kan. Kata Jibril, di mana lah kuburan Nabi Mikail? Kau nggak tahu? Ya nggak tahu lah, serius lah. Iya nggak tahu. Kau tahu aku, kau nggak tahu, ngapain kita berdua pergi gitu? Kau tengoklah Google Map. Mana ada Google Mapku? Google Map. Kompas, ya mana ada kompas? Ya cuman ini petunjuk yang nggak ada. Kau cari-carilah dulu. Tanya orang mana mau kau tanya? Tak ada orang satupun. Karena Nabi Muhammad adalah manusia paling pertama, paling awal yang dibangkitkan oleh Allah setelah malaikat. Tak berapa lama Jibril bilang sama Mikail, kalau kayak gitu lama kali nyarinya, luas kali dunia ini. Lebih baik kita minta Allah. Mana caranya? Ya sujudlah, sujud. Rupanya Jibril mengajarkan kita, Pak. Kalau pikiran buntu, hati gelisah, butuh sesuatu, minta sama Allah. Sujud mereka, begitu sujud Allah tunjukkan kekuasaan Allah. Dekat-dekat mereka, terbelahlah tanah tak seberapa lebarnya. Begitu terbelah, bangkitlah sosok manusia yang mulia, insan kamil, sambil mengucek-ngucek matanya macam baru bangkit dari tidur. Itulah Nabi Muhammad. Tengoknya Jibril sebelah kanan, Mikail sebelah kiri. Nabi bertanya, Jibril, hari apa ini? Jibril jawab, hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalin. Ya Muhammad, inilah hari yang ditunggu-tunggu tuh. Kiamat, Jibril. Iya, kiamat. Betul, kiamat. Kiamat. Kiamat, Jibril. Kata Jibril, kalau lah ini hari kiamat, Jibril, satu pun ku tanya sama kau. Apa itu ya Muhammad? Aina ummati? Mana umatku? Tengok, Pak. Rasul dalam kitab Aqidatul Awam punya 11 orang istri, Pak. 2 istri Rasulullah meninggal sebelum Rasul meninggal. Kemudian 7 orang anak. 3 laki-laki, 4 perempuan. Dan 3 laki-laki anak Rasulullah ini meninggal waktu kecil. Kenapa meninggal waktu kecil? Kenapa nggak tunggu dewasa? Dia khawatirkan kalau nanti tumbuh dewasa anak laki-laki Rasulullah, bakalan ada orang-orang yang mengaku dan meyakini anak Nabi Muhammad adalah Nabi setelah Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad mengatakan, la nabiyya ba'dah, tak ada lagi Nabi sudah aku. Begitupun anak Rasul 7, istrinya 11, orang tuanya ada, paman kakek neneknya ada. Tapi Rasul ketika bangkit dari kubur tidak pernah nanya-nanyai mereka. Tapi yang ditanya Rasulullah, aina ummati? Umatku yang komplek menakut mah. Sayangnya Allah, Nabi sama kita. Umatku yang di Medan itu mah, yang di Sumatera Utara itu mana Jibril? Kata Jibril, aku disuruh cuman bangkitkan kau ya Rasulullah, sekaligus bawa ke surga. Habis itu udah nggak ada lagi kerjaanku. Terus kemana kita nih? Ke surga, ya surga, angkat.
Itu semua perjalanan hidup sampai di akhirat seperti itu. Dan sebelum dihitung dan sebelum dihisap, semua amalan ibadah itu ditunjukkan, Bu. Udah habis pahala puasa, habis pahala sholat, habis pahala zakat, disetor sama orang-orang yang kita zalimi. Siapa aja? Orang yang kita dengkikan, orang yang kita singgung perasaannya, orang yang kita maki dia tak ikhlas, orang yang kita caci maki, bahkan orang yang kita, kalau dalam hadis itu kita tempeleng dikit, Pak, nggak ridho dia dituntut, ditempeleng sedikit aja. Apalagi yang memukul tanpa ada hukum syariat yang membolehkan dia memukul nggak mati kena, apalagi sampai mati. Udah dibunuhnya 6 orang, nggak ngaku pula itu, nggak mau bertanggung jawab. Awal mulanya nih, Pak, kan ceritanya gitu, Bu. Gitu ditembak mati 6 orang, padahal polisi atau tentara ketika ada penjahat yang betul-betul jahat, teroris yang betul-betul mau menyerang, dia diperintahkan nembak kaki, Pak. Ini peraturannya, SOP-nya gitu. Mereka disuruh nembak kaki agar tak bisa bergerak. Ini dada. Berapa banyak peluru masuk di tubuh 6 laskar FPI. Ada yang 5 tembakan, ada yang 6 tembakan. Di dada rata-rata. Tak ada di kaki satu pun. Itu dituntut, Pak. Udah bingung masyarakat, semua bingung, termasuk FPI bingung siapa yang nembak dan menculik 6 laskar itu. Besoknya Polda Metro Jaya membeberkan, kami dah nembak tewas 6 orang laskar FPI. Kan ketahuan jadinya. Kalau mau membunuh nggak usah bilang-bilang lah maunya. Allah udah buka akal. Lama kelamaan akan keciuman bau siapa yang jahat. Dibilang mereka udah mati, Pak, udah mati 6 orang ini, malah difitnah pula. Difitnah pula mereka yang mendulukan, mereka yang bawa senjata, macam-macam itu. Katanya mereka bawa senjata sendiri. Besok dibilangnya pula dia yang merampas senjata polisi, menyerang polisi, makanya polisi nembak. La ilaha illallah. Ini orang 6 orang, Bu. Jangankan 6 orang nih. 6 orang ini punya keluarga. Keluarganya ini punya keluarga. Dan bahkan 6 laskar FPI ini punya keluarga besar FPI. Seluruh Indonesia FPI tidak ikhlas, tak redho. Bahkan banyak masyarakat yang bukan orang FPI, tapi tidak ikhlas dan tak redho dengan perbuatan polisi seperti itu. Ini akan menuntut sama Allah di akhirat. Bayangkan berapa banyak ibadah kita rupanya. Polda Metro Jaya sehebat apa ibadahnya? Bukan kita jengkali orang lain, enggak. Dan bahkan bukan cuma orang yang memukul, bukan cuma orang yang menembak, tapi orang yang sekongkol dengan penembakan itu pun akan dituntut balas oleh Allah. Siapa yang mendiamkan kasus? Siapa yang menutup-nutupi kasus? Siapa yang merahasiakan kasus? Ketika dia tahu masalah itu, akan dituntut oleh orang yang dia kenakan. Kalau seluruh Indonesia umat Islam, tapi nggak seluruh lah, ada juga yang kurang-kurang ajar, aku tengok kan. 50% umat Islam di Indonesia, bahkan berita ini Pak udah sampai ke Amerika, udah sampai ke Jerman, udah sampai ke Perancis. Kita buat ajalah 20% manusia di dunia yang nuntut sama mereka. Bayangkan bagaimana ibadah yang mereka kerjakan pada saat hidup di dunia. Begitu dahsyat, luar biasa kalau hukuman dikasih Allah. Ketika udah habis pahala disetor sama orang lain, rupanya pahala udah habis, yang nuntut masih banyak. Coba, duit udah habis, Pak, utang masih banyak, mau minjam nggak bisa. Apa yang terjadi? Dosa-dosa orang yang kita sakiti, Pak, disetor sama kita yang pernah menyakiti hati dia.
Dosa orang-orang 6 orang yang mati ditembak polisi, itu dosa-dosa mereka numpuk sama orang yang nembak, numpuk sama orang yang nutupi penembakan, numpuk sama orang yang merahasiakan penembakan, menumpuk sama orang-orang yang tahu masalah tapi nggak mau ngasih tahu. Presiden kalau dia tahu masalah ini nggak mau ngasih tahu dan bahkan memberat-beratkan, menyurut-nyurutkan orang lain, maka presiden pun akan dituntut. Wakil presiden Ustaz, wakil presiden pun sama. Oh kiai, ulama, nggak peduli. Kiai, ulama, hukum Allah ada. Polisi, tentara, pengacara, menteri, DPR yang tahu kasus penembakan ini, hati-hati. Allah akan tuntut. Mereka akan nuntut sama Allah dan Allah akan penuhi tuntutan mereka. Tidak ada pengadilan yang lebih adil kecuali pengadilan Allah. Qadi Rabbul Jalil, pengadilan Allah yang maha adil. Kita tahu negara kesatuan Republik Indonesia banyak pengadilan tapi sulit untuk mendapatkan keadilan. Betul Bu? Pengadilan banyak, hakim pengacara banyak, yang hebat-hebat, yang kaya-kaya banyak. Banyaknya pengadilan tapi sulit untuk mendapatkan keadilan. Yang korupsi dana bansos 3,8 miliar. Covid-19, awak Anda mau mampus mencari kerjaan, yang kena PHK banyak kena PHK, yang kerja udah banyak yang nggak kerja lagi, yang bergaji dipotong gajinya, anak-anak nggak bisa sekolah gara-gara corona. Dia pula yang melarikan duit, korupsi duit 3,8 miliar dana bansos Covid-19. Apa udah ditahan? Belum. Siapa lagi? Si Harun Masako. Hah? Oh, Masiku. Harun Masiku. Kata mereka hilang, belum dapat. Kok luar biasanya. Tapi kalau orang-orang soleh, orang-orang baik, yang katanya radikal sama agama, fanatik sama agama, itu orang-orang soleh ketika buat salah cepat ditangkap Pak. Cepat, hukum itu ditindaklanjuti. Apakah salah? Tidak. Hukum itu nggak salah, cuman oknum yang bermain dalam hukum itu yang salah. Kata Nabi, badiru bil mauti sittah, segera kamu menghadap kehancuran apabila terjadi 6 perkara. Cukup 6 perkara Pak kita buat, hancur dunia ini. Satu diantaranya wa bai'al hukmi, hukum diperjualbelikan. Selesai dah. Habib Rizik cuman buat pesta pernikahan anaknya. Cuman karena baru pulang orang banyak rindu, ramai orang datang. Bukan karena pesta pernikahan, malah sanggup orang undang begitu banyak. Mau berapa ekor lembu mau dipotong? Bukan kita sepele dengan Habib, enggak. Tapi kalau kita logikakan, jutaan orang yang hadir acara pernikahan anak Habib Rizik dan sekaligus disatukan dengan acara Maulid Nabi, nggak sanggup kita ngasih makan itu. Kenapa mereka ramai datang padahal nggak diundang? Mereka bukan menghadiri pernikahan tapi menghadiri Maulid dan karena rindu sama Habib Rizik. Makanya datang. Cuman kan udah ada memang menteri yang bilang, biarkan aja lah si Rizik kayak gitu, paling pengikutnya cuma 100-200 orang. Bahkan rame itu, udah rame jadi masalah. Padahal udah bayar denda loh Pak, 50 juta. Denda karena kerumunan massa di masa-masa pandemi. Bolehkah didenda? Itu peraturan negara, boleh siapapun itu, walaupun Habib sekalipun. Tapi ketika udah denda, kenapa masih dipanggil ke Polda Metro Jaya? 24 pertanyaan ditanya selama 12 jam. Habib Rizik itu keturunan Nabi. 12 jam ditanya, nyiksa keturunan Nabi. Begitu keluar dari tempat bertanya, digarip, diborgol. Diborgol, masuk langsung ke tahanan pakai baju tahanan. Keturunan Nabi pakai baju tahanan di Indonesia, apa enggak pikir otak? Cemana Nabi Muhammad menengoknya itu? Apa enggak sadar di pikiran?
Bagaimana Rasulullah nengok keturunannya digitukan di Indonesia? Ulama mengatakan, Bapak Ibu, salah satu penyebab kenapa masih banyak rezeki di Indonesia karena keturunan Nabi masih ada di Indonesia. Itu penyebabnya. Kalau udah nggak ada keturunan Nabi di Indonesia ini, Pak, rezeki itu udah tak cuman lagi, berkah itu hilang. Ini yang terjadi. Habib Rizik di penjara, Habib Bahar bin Ali bin Smith dalam penjara di lapas Nusa Kambangan. Bukan tangguh. Lapas Nusa Kambangan itu kan tempat penjahat kelas kakap, koruptor-koruptor ulung, pembunuh-pembunuh bayaran, ditangkap masuknya lapas Nusa Kambangan. Habib Bahar ini keturunan Nabi, masuk ke lapas Nusa Kambangan. Emang dia yang bunuh siapa? Apa ada koruptor terbesar Habib? Pernah nggak Habib Rizik, Habib Bahar menyeludupkan narkoba bertonton? Enggak. Pernah memperkosa orang? Enggak. Tapi kenapa sedahsyat ini hukuman dikasih mereka? Kita nggak tahu berapa tahun vonis dikasih Habib Rizik. Ada yang kita dengar 5 tahun, ada yang kita dengar 6 tahun. Koruptor 2 tahun, Bu. Habib Rizik cuma karena mengumpulkan masyarakat, mengumpulkan massa 5-6 tahun. Ada ibu-ibu entah di mana kita nggak tahu. Ibu-ibu tuh buat bicara langsung live streaming di Facebook. Dia bilang polisi di Indonesia ini polisi dajjal. Yang nangkap Habib Rizik itu polisi dajjal. Alhamdulillah ibu tuh dapat tangkap sama polisi. Bahkan di Indonesia hari ini orang yang mimpi aja pun ditangkap. Mimpi, Pak, ditangkap. Ustadz Haikal Hasan mimpi, diceritakannya mimpinya di hadapan orang lain, ditangkap. Semenjak kapan Indonesia membuat undang-undang mimpi? Apakah ada pasal 12 ayat 1 menjelaskan bahwasanya seluruh warga Indonesia yang bermimpi, mau mimpi apapun itu walaupun mimpi basah katanya, akan dikenakan hukuman penjara? Gimana ceritanya orang mimpi pun diatur negara? Kalau Islam mengatur, pasti yang mimpi itu mengakibatkan kita mengeluarkan hal yang sesuatu dari hal yang kita tengok-tengok, kita pegang-pegang, itu bisa mandi wajib. Ini agama. Dan itu untuk kita. Negara kapan buat aturan yang mimpi pun nggak boleh? Maka ibu besok atau kapan pun tidur, kalau mimpi minta tolong, jangan kasih tahu sama orang. Orang nggak senang sama kita, dilaporkannya sama polsek. Ibu komplek kami mimpi dia, Pak, tangkap kenapa, Pak, gitu. Bahaya sekarang, mimpi pun nggak bisa. Entah mimpi sama bidadari cantik, nggak bisa, Pak. Mimpi sama suami, mimpi sama istri, nggak usah dikasih tahu sama orang. Aku tadi malam mimpi sama Jokowi mati, nggak kasih tahu sama orang. Gara-gara mimpiku itu bisa tangkap aku. Mendoakan presiden mati, namanya mimpi. Ya mana pernah aku minta, ya Allah mimpikan aku ya Allah sama si Polan? Nggak ada. Mimpi itu kan selain bunga tidur, mimpi itu bisa jadi datangnya dari setan. Bukan aku bilang ya, nggak. Datangnya dari setan. Kalau mimpi sama Nabi itu wahyu. Kalau mimpi sama Allah, kalau nggak bunga tidur mungkin setan. Atau mungkin mimpinya itu sebagai petunjuk, bisa. Gawat sekarang, Pak. Mimpi pun nggak bisa lagi di Indonesia. Kalau lah mimpi hari ini ditangkap, bagaimana Indonesia bisa maju ke depan? Karena anak-anak muda sekarang 100 mimpi yang mereka ingin raih, tapi nggak bisa. Salah. Banyak kali cerita Indonesia ini berdosa pula aku nanti kan. Cuman nggak berdosa, Pak. Pernah Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh muridnya, wahai Imam, berdosakah diriku apabila akan membukakan aib pemerintah? Ini kan ghibah nama cerita kita nih. Ya kan, Bu? Mencakapkan orang kan ghibah namanya. Mencakapkan polisi ghibah. Mencakapkan presiden ghibah. Membicarakan pemerintah ghibah. Inilah menunjukkan tak selamanya ghibah itu membawa dosa. Ada ghibah yang dibolehkan dalam Islam.
Kalaulah semua riba itu membuat dosa, Allah mengajarkan sama kita berdosa. Allah ceritakan kisah Fir'aun dalam Quran. Allah kisahkan Qarun dalam Quran. Ramrud dalam Quran. Berarti kan menceritakan orang yang nggak baik. Kita baca, sampaikan sama orang lain. Berarti Al-Quran mengajarkan kita riba. Inilah menunjukkan bahwa ada riba yang dibolehkan dalam Islam. Satu diantaranya membicarakan pemerintah yang zalim, yang apabila orang tahu, kata Imam Hasan Al-Basri, kalaulah seandainya aku membicarakan aib pemerintah, bagaimana guru? Imam Hasan Al-Basri menjawab, wahai sahabatku, wahai muridku, uzkuru, uzkuru, uzkuru. Viralkan, viralkan, viralkan. Sebanyak orang tahu gara-gara kau viralkan keburukan dan kezaliman mereka, mereka banyak menghindar dari kejelekan itu, sebanyak itulah pahala yang kau dapatkan. Jadi kalau ada yang mencakapkan orang lain, mengambil iktibar pelajaran dari kisah itu, maka itu tak berdosa. Tapi jangan latah. Kadang kita mau latah ya kan. Duduk-duduk santai. Oh kak, cuman cerita Kak Siti semalam kak, aku dengar ninggal lakinya ya kak. Nggak boleh riba. Kata Ustaz kan boleh kak. Mana ngambil iktibar. Iktibar apa cakapin orang kayak gitu? Apalagi mak sekarang kayak gitu mak. Ada mak Lipi. Tahu mak Lipi? Loyalitas ibu-ibu penggosip internasional. Kalau udah ngumpul mak ini gawat cerita. Diceritakan pertama ubi. Sampai ke rumah ujung udah jadi kolak. Udah jadi kolak itu. Oh kak, kenapa Kak Leha nggak mau lagi beli rujak depan komplek? Kata yang satu, ku dengar dia nggak tahan pedas. Karena itu dengarnya pula dari Kak Leha. Yang satu nanya, pernah kau jumpa sama si Leha? Kata Kak Siti. Kenapa kak? Udah jarang ku tengok nongkrong-nongkrong di depan ambil makan rujak, makan pecel. Nggak mau dia makan pecel lagi. Cemana lah kak, mulut yang tukang rujak ini, tukang pecel ini pedas. Dah, jadi ke mulut pula. Sama orang lain nanya ceritanya lagi, cemana? Kenapa dia nggak mau membeli pecel di sana lagi? Karena enak ada cerita kita. Mana lah, katanya nggak enak pecel wawa itu. Nitipkan duit bisa berkurang, nitipkan cakap bertambah. Sampai keliling-keliling 5 hari 5 malam cerita tuh. Udah tak cuman udah. Sampai yang tukang jual pecel sama Kak Leha jumpa nggak cakapan lagi. Gara-gara mungkin dah sampai ke sana. Kenapa nggak mau dia beli pecel sini? Nggak suka dia nenek kau. Sampai gitu ceritanya. Dia nggak suka nenek kau, jijik nenek kau katanya. Nah, begitu jumpa Kak Leha sama tukang pecel, tersinggung-singgungan. Masuk wirid, Assalamualaikum. Ada Kak Leha lewati. Cuman gara-gara muncung terlalu lancip. Ya mudah-mudahanlah Bapak Ibu yang mulia, satu hadis yang kita bahas hari ini, walaupun pembahasannya enggak semaksimal mungkin, inilah yang mungkin dapat kubahaskan, kusampaikan, bahwa dalam hadis riwayat Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah, ini hadis dijelaskan oleh Nabi Muhammad bahwa di akhirat ada orang yang bangkrut, merugi sangat luar biasa. Hari ini Bu, kita bangga ibadah kita banyak, tapi kita nggak tahu masih ada rupanya orang yang kita sakiti. Hari ini puasa kita banyak, sampai bulan 4 pertengahan kita berharap Allah sampaikan umur kita sampai Ramadan. Tapi kita nggak sadar ada ipar nggak cakapan sama kita. Bahkan kita tahajudnya tiap malam, nangis-nangis sama Allah tiap malam. Duhai Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa dan salah silap kami. Nangis sama Allah. Tapi kita nggak tahu. Dulu mungkin pernah tinggal di Tembung. Rupanya tinggal di Tembung bertetangga. Orang Tembung sakit hatinya nengok kita. Boleh minta maaf, pindah kemari. Boleh minta maaf lagi. Rupanya itu pun dituntut keadilan. Apalagi memukul orang, membunuh orang. Ya Allah. Mudah-mudahan Allah lepaskan kita dari orang yang bangkrut sesuai dengan kata Nabi dalam hadis, muflis. Dan mudah-mudahan
kita yang mungkin ada salah sama orang, suami, istri, anak, keluarga, tetangga, masyarakat, lingkungan, masyarakat komplek, kawan kerja, mudah-mudahan Allah kasihlah kita petunjuk untuk menyadari kesalahan-kesalahan kita, dan bisa kesalahan itu kita antarkan kelak sama Allah dengan kata-kata maaf kepada orang yang pernah kita salahi sebelum sampai di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Aku tengok udah makin terang, makin cerah aja dunia ini. Nah, ini belakang pun dah buka-buka bungkus. Aku tengok, ada blong warna hijau, isinya nasi gurih. Kopi pun makin dingin yo. Jadi itu nggak usah lama-lama, nggak usah banyak. Tengok udah jam 8, kurang sejam setengah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita ceritakan hari ini, dan insya Allah Allah jauhkan kita dari orang zalim. Orang zalim itu ada 3 kata Nabi sebagai penutup. Pertama, zalim yang tidak diampunkan oleh Allah. Ada orang zalim yang tidak akan diampunkan Allah. Siapa itu? Orang yang zalim, mensyirik sama Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah, menyamakan Allah, menjisimkan Allah, meyakini Allah punya tempat, dan meyakini Allah itu sama dengan makhluk. Yang kedua, ada zalim yang mudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mudah diampunkan Allah, ibarat seperti kita manusia yang berbuat maksiat. Zalim sama diri sendiri dan sama orang lain, dan kita minta maaf, zalim itu diampunkan Allah. Yang ketiga, ada zalim yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu zalim yang terjadi di antara manusia dengan sesamanya. Maka pasti akan dituntut oleh orang teraneh di hadapan. Ini tadi bahwa yang kita ceritakan tadi adalah bagian dari zalim yang ketiga, zalim yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diminta pertanggungjawaban, akan dituntut sampai habis. Dan ketika udah selesai dosa habis, bahkan dosa orang numpuk sama kita, kata Nabi di akhir hadis, kemudian dilemparkan pula dia ke dalam api nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum nafsi bi taqwallah. Nasra minallahi wa fatun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.